Padahal boleh jadi hati kita banyak menyimpan hal-hal yang kurang baik. Itu Allah sayang sama kita. Ditutupnya aib kita. Kamu kalau ngomong dan kenceng, nanti Tuhannya Muhammad denger loh. Kalau umat Nabi Musa alaihissalam Bani Israel itu berbuat dosa besar, misalnya musyrik, cara tobatnya apa? Bunuh diri. Kita lanjutkan surah 67 ayat yang ke-13. Betul tadi Pak. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Rahasiakanlah perkataanmu atau terang nyatakanlah, Allah pasti mengetahui karena Allah mengetahui segala isi hati. Ayat ini turun berkaitan dengan respon Allah atas sikap orang musyrik Mekah, di mana mereka itu sering bisik-bisik dengan teman-temannya, ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Kalau mereka itu mengecam Nabi Muhammad, mengecam ayat Al-Quran, mereka sering antara mereka itu bisik-bisik, kamu kalau ngomong kenceng-kenceng, nanti Tuhannya Muhammad denger loh. Oh gitu. Karena mereka membayangkan Tuhan itu seperti berhala-berhala mereka. Gitu. Gak usah kenceng-kenceng. Nanti kalau kedengeran repot kita terus nanti ditegur atau diapakan. Maka Allah menurunkan ayat, mau kamu rahasiakan atau kamu ngomong terang-terangan bahkan teriak, ya Allah ya tahu. Jangankan ngomong, wong dalam isi hati aja juga tahu. Kenapa? Sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Ayat ini ingin menegaskan prinsip bahwa tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti dalam menjalani hidup kita harus hati-hati, Pak. Kalau toh selama ini kita terkesan baik, padahal boleh jadi hati kita banyak menyimpan hal-hal yang kurang baik, itu Allah sayang sama kita. Ditutupnya aib kita. Gitu loh, Pak. Coba kalau setiap kerentek hati kita yang kadang buruk itu diperlihatkan Allah, wah kacau Pak. Ngadepin istri kadang kita sebel, kok diperlihatkan gitu, wah masalah Pak. Gitu. Untung itu ditutup oleh Allah. Maka yang kelihatan nampak baik-baik saja. Ya begitu, sayangnya Allah kepada, khususnya kepada siapa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bentuk sayangnya Allah itu apa? Kalau kita punya niat buruk terus nggak jadi, malah dikasih pahala Pak. Niat buruk saja belum diamalkan, belum dikasih catatan dosa. Saya ulangi ya Pak ya. Dalam hati kita ini kita niat baik, nggak dilaksanakan, udah dapat satu pahala. Kalau dilaksanakan berapa? Itu Tuhannya situ. Kalau Allah itu apa bilang ya? Pak, surah nomor 6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Al-An'am 160. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Itu balasan minimal loh Pak. Kenapa kita sebut minimal? Karena nanti di ayat yang lain kita temukan balasan Allah lebih dari itu. Kita lihat surah 2 ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Satu kebaikan ibarat menanam satu biji. Tumbuh berapa? Masing-masing tumbuh berapa lagi? 100. Berarti berapa Pak? Maka kalau balasan kebaikan itu 10 itu minimal.
maksimalnya bisa lebih dari itu. Ada seorang tokoh sufi perempuan namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Pernah dengar ya Pak? Ini beliau wafat itu di kota Hebron, Palestina Pak. Maka di situ dibangun masjid Robi'ah, nggak jauh dari masjid Musa alaihissalam. Abad ketiga Hijri beliau hidupnya. Suatu saat itu puasa sunnah, menjelang buka itu beliau udah siap buka ya, pakai minum gitulah ya. Tapi bukan aqua ya. Sama 2 kue gitu. Ngetok pintu, tok gitu. Buka, pengemis Pak. Orang minta-minta. Langsung diberikanlah 2 butir 2 kue itu, 2 biji kue yang mau dipakai untuk buka itu, kasih semua dua-duanya. Udah nanti pikir ya berbuka pakai air putih cukup lah. Gak lama setelah itu ada yang ngetok pintu lagi, tok. Siapa? Saya Bu. Ini Bu Robi'ah ya? Iya betul. Buka. Ada orang nganter kue Pak. Langsung kemudian sebentar dulu ya, dihitung sama beliau itu. Ternyata Pak, maaf, ini salah orang saya. Anda salah orang. Ibu Robi'ah toh? Iya. Kenapa salah Bu? Pokoknya bilang sama bosmu salah. Bingung dia kan Pak. Bingung dia, langsung pulang ketemu bosnya. Bos, katanya salah orang. Maksudnya gimana? Anda salah katanya. Lihat kuenya itu. Loh, hilang. Tadi kan 20 biji Pak, tinggal 18. Ternyata yang 2 dimakan yang nganter tadi. Dipikir yang 2 diantar yang makan itu Pak itu. Akhirnya, loh ini kok hilang 2 itu? Maaf saya makan bos gitu. Oh, langsung dipenuhi lagi. Langsung diantar lagi. Tok ketok lagi. Waalaikumsalam. Bu Robi'ah ya? Iya bener. Iya bener, bilangin terima kasih sama bosmu ya gitu. Udah bener ini katanya gitu. Ini maksudnya apa Bu? Kata aku bingung aku kayak gitu. Allah itu bilang setiap kebaikan dibalas 10. Aku tadi sedekah 2, harusnya balasannya 20. Lah kok 18 gitu. Berarti salah orang. Itu bosmu salah. Maaf Bu, bukan bos saya yang salah, saya yang makan 2. Itu sampai mentok itu loh, yakinnya betul janji Allah itu ya. Setiap 1 dibalas 10. Ayatnya kan gitu kan. Wah, ketika 2 harusnya, lah kok 18 berarti kurang 2, nggak mungkin Allah ngurangin itu kan. Wong itu sudah janjinya gitu kan. Ya, nanti tapi nggak usah diikuti Pak Firman. Terus gitu, kalau sedekah, wah ini kurang dia boleh gitu ya. Itu hanya keistimewaan umat Nabi. Wah, baru niat baik Allah tahu Pak. Kalau niat jahat belum diamalkan, Masya Allah, nggak dikasih siksa itu, nggak dicatat sebagai dosa itu. Tapi kalau niat baik tadi itu, bahkan ada amalan yang niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin bahkan sering lebih bagus dari amalnya. Coba Pak, niatnya orang mukmin kok lebih bagus dari amalnya itu. Misalnya apa? Contoh misalnya, ada orang sudah niat ke masjid, udah niat jamaah subuh, tiba-tiba umat, ya, itu nggak jadi ke masjid kan Pak? Akhirnya itu sudah dapat pahala seperti orang berjamaah di masjid, gitu. Yang berangkat kadang malah belum tentu khusyuk toh. Nah, tapi yang nggak berangkat malah sudah pasti dapat itu. Oke, tak kasih contoh lagi yang paling gampang. Kita itu kalau sekarang daftar haji Indonesia itu daftar tunggunya 40 tahun Pak rata-rata. 40 tahun. Variasinya ada yang provinsi 30, ada yang provinsi 50 tahun. Sulsel itu paling tinggi 52. Kalau plus 7 tahun Pak. Malaysia 153 tahun antrinya Pak. Lahir cenger daftarin nggak berangkat juga itu Pak gitu. Ya lahir cenger langsung anakku kasih nama ini bikin paspor daftarin, nggak berangkat juga itu. Mana ada orang usianya 153 tahun.
Pertanyaannya kenapa yang daftar Pak? Kok ada yang daftar? Jelas nggak berangkat. Pakai kaidah tadi Pak. Kalau sudah niat gugur kewajiban. Nanti kalau meninggal itu ONH-nya diinfakkan kepada fakir miskin, sedekahkan. Itu malah otomatis mendapatkan pahala haji mabrur. Sedangkan yang berangkat belum tentu mabrur. Kebanyakan selfie ya. Malah belum tentu mabrur akhirnya. Nah itu kelebihan anugerah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa Bapak Ibu sampai Nabi Musa alaihissalam itu beliau itu jealous gitulah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ya Rabb arafil alwah. Ya Tuhan, saya telah lihat di alwah. Alwah itu Taurat Pak, maksudnya apa? Kok ada umat top banget kayak gitu? Bagus banget. Waj'alhum ummati ya Rabb. Tolong jadikan mereka itu umatku ya. Umat kok bagus banget itu. Kata Allah apa? La ya Musa. Innaha min ummati Muhammad. Sorry ya sah. Nah, enggak. Itu bukan umat kamu. Itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Penegasan Allah, kita lihat Pak. Surahnya nomor 3 ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Meskipun maksudnya umat Nabi Musa itu disebut wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, kami berikan kemuliaan melebihi umat di seluruh alam, tapi masih kalah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa mohon maaf agak iri gitu. Wah, ada umat lebih baik ya, ternyata ya dari umatku ya. Tolong umatku juga ya. Enggak bisa kata Allah. Terbaik. Bandingannya ya Bapak Ibu, bandingannya hebatnya umat Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu. Bandingannya apa itu? Kalau umat Nabi Musa alaihissalam Bani Israel itu berbuat dosa besar, misalnya musyrik, cara tobatnya apa? Bunuh diri. Cara tobatnya harus bunuh diri. Surah 2 Pak, ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimimu dirimu sendiri dan dengan menjadikan patung anak sapi sebagai persembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Kamu menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Bukan persembahan ya Pak. Ini kalau belum ngopi kadang salah baca gitu. Bunuhlah dirimu, Tuhanmu akan menerima tobatmu. Berat kan Pak? Sekali itu. Kalau umat Nabi Muhammad kan nggak boleh bunuh diri, apapun alasannya. Dosa kan Pak? Ayat larangan bunuh diri itu apa? Wala tulqu biaidikum ila tahluka wa ahsinu. Surah Al-Baqarah 195 itu. Itu ayat larangan bunuh diri atau larangan mencelakai diri sendiri dengan tangannya sendiri. Tidak boleh. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Meskipun alasannya ingin mati syahid, nggak boleh Pak. Karena ada amaliyah istishhadiyah namanya. Amaliyah untuk mendapatkan mati syahid. Misalnya Pak, melakukan bom bunuh diri, itu enggak diterima. Para ulama lain enggak diterima Pak. Termasuk kalau haji umroh pengen mati di sana Pak.
niat gitu loh Pak. Nggak boleh Pak. Misalnya apa? Wah, misalnya pas wukuf, Armina nggak mau makan, nggak mau minum. Ayo makan. Enggak. Kenapa? Biar syahid. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Haram tetap itu. Tapi kalau kemudian sudah berusaha, terus kemudian ternyata meninggal, ya itu insya Allah mati syahid. Haram. Nah ayat ini juga menjadi dasar Pak, untuk lakukan tindakan apapun yang mencelakai diri sendiri itu nggak boleh. Bunuh diri. Termasuk ulama yang mengharamkan rokok pakai ayat ini Pak. Jadi kalau cari ayat yang mengharamkan rokok tetap nggak ada. Diharamkan kalian merokok, nggak ada Pak. Yang ada ini, jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Jadi sifatnya umum gitu loh Pak. Nah, terus gimana? Ya monggo Pak, wajar. Yang masih tetap perokok gimana? Ya punya ayat juga. Perokok ya tetap punya ayat Pak. Gue nanya lagi mana ayatnya. Mau dikasih mantunya mana ayatnya. Surahnya nomor 2 ayat 43 Pak. Tapi nggak usah dibaca Pak, nggak usah dibaca nanti. Dipakai dalil nanti. Wes tak wacone wae, aku yang baca lah, nggak usah Bapak Ibu. Bunyi ayatnya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Oh, tunaikan salat, kerjakan bayarlah zakat dan merokoklah bersama orang-orang merokok. Oh. Itu ayat rukuklah gitu loh. Dibacanya apa? Merokoklah, kurang ajar itu. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tapi dibacanya apa? Rokoklah bersama orang-orang merokok. Hanya beda konsonan kan, bisa vokal kan Pak. Satu rukuk, satu rokok. Plesetan ayat, nggak boleh gitu Pak. Itu ya. Sekarang saya tanya Pak, kalau pelaku dosa kecil, kalau dosa kecil bunuh diri ya, kita syukur sekali jadi umat Nabi Muhammad itu loh. Kalau dosa kecil, orang Bani Israel salah Pak. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, terutama Bukhari ya, sampai berulang disebut Imam Bukhari itu cara tobatnya gimana? Tulis dosa-dosanya di malam hari Pak, pagi hari tempel depan rumah Pak. Mereka baru diampuni itu dosanya oleh Allah itu. Itu berbuat dosa kecil. Kalau dosa gede kan bunuh diri. Ya toh, dosa gede mereka harus bunuh. Tapi kalau dosa kecil piye cara tobatnya? Tulis kesalahannya, setelah itu tempel di pintu rumahnya Pak. Jadi tangga-tangganya orang lewat nggak tahu semua. Oh itu ternyata ya. Oke gitu. Itulah mengapa kalau yang sudah pernah ke Aqsa, itu samping Aqsa itu ada namanya tembok ratapan Pak. Gitu. Itu kalau mereka pengakuan dosa, ratap menyadari kesalahannya begitu sambil membawa kertas tempel situ Pak. Masih ada itu sisa-sisanya begitu. Dan yang benar menurut hadis Rasulullah. Kalau umat Nabi Muhammad SAW gimana kalau dosa kecil itu? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Surah Hud ayat 114 Pak. Surah Hud, surah 11. Aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Surah 114. Maaf, surah 11 ayat 114. Dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada pas bagian permulaan malam. Perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ya kan? Perbuatan baik menghapus kesalahan.